Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yogi Loading. Kali ini aku kedatangan tamu jauh ini dari asli Klaten tapi stay di Surabaya, Mbak Rara. Terima Halo kasih. semuanya, halo Kak Yogi, betul? Halo Mbak, betul. Terima kasih ya Mbak udah Iya, mau mampir jauh-jauh dari Surabaya teman-teman. terima kasih kembali. Mau menyempatkan mampir ke channel aku, tak ajak sharing-sharing dan apa ya? Aku ngincer Mbak Rara ya buat jadi narasumber kali ini tuh karena Mbak Rara itu menurut aku keren teman-teman. Dia itu salah satu Mas Mbak Klaten 2024. Ya, finalis. Finalis 2024 ya Mbak ya. Ya, Berarti itu baru tahun kemarin ya. 2 tahun yang lalu dan Oh iya ding ini tapi udah 2026. 2026 ya lupa aku. Tahun kemarin aku sama Mbak Brisa betul-betul Ya, lupa aku. Risa 2000. Itu ya itu salah satu duta apa ya? Bisa disebut duta kan ya Mbak ya? Ya, Duta duta Klaten yang duta wisata. duta wisata Klaten yang tak akuin keren teman-teman soalnya apa mengangkat anak muda Klaten dan mengangkat wisata Klaten. Mbak Tara boleh ceritain nggak kemarin itu 2024 gimana bisa awal mula ke trigger buat daftar Mas Mbak 2024 itu Mbak? Jadi awalnya tuh aku kan waktu itu ngerasa bodoh ya di kelas. Nah, aku tuh masuk ke kelas yang bisa dibilang tuh unggulan, di mana teman-temanku tuh pada pintar semua dan aku nggak mau kalah dari mereka. Oke. Nah, terus aku tuh cari bidangku tuh di apa sih sebenarnya? Oke, bidangku di pageant. Aku cobalah pertama kali itu daftar Putri Hijab Influencer 2024. Nah, itu karena masih pertama kali dan aku belum cari tahu banyak tentang hal itu. Aku disitu cuman dapat top 30 dan nggak bisa masuk ke top 10, nggak bisa masuk ke top 4 juga. Nah, pulang dari Semarang nih, seminggu kemudian itu tuh penutupan Mas Bang Klaten. Nah, yang ngajakin aku buat daftar itu sebenarnya ibu. Jadi bukan Oh ajakan malah dari itu. teman atau siapa. Bahkan aku nggak lihat sosial medianya, promosinya dari sosial media Mas Bang Klaten pun enggak. Terus habis itu aku kan masih terpukul ya kayak aku belum siap buat kalah lagi, tapi ibu meyakinkan aku buat daftar, akhirnya aku daftar. Dan waktu hari pengumuman itu namaku di akhir, bener-bener di akhir dan aku langsung Oh langsung sujud syukur kayak nggak nyangka banget bisa masuk Mas Baklaten 2024. berarti malah itu Mas Mbak kemarin itu nothing tulus banget ya Mbak ya? Iya, tidak Keren sih. direncanakan. Keren sih malah kayak ibu yang sadar bakatnya Mbak Rara ini. Iya benar. Berarti sebelum sebelum Mas Mbak ini udah nyoba Putri Hijab Jateng. Iya, Putri Hijab Jateng. Itu nyampe nyampe Semarang ya Mbak ya? Iya nyampe Semarang. Oh, beda nggak sih Mbak kayak seleksinya terus apa ya runtutan acara ada kayak di karantina gitu nggak sih Oh, sama 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 beda. Mas Mbak ya Hmm. perbedaannya jauh nggak? Beda tapi mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Yang beda itu kalau di Mas Klaten dia full offline. Oke Pendaftarannya aja bisa online. oke. Nah, tapi kalau Putri Hijab Jateng karena dia Jawa Tengah lebih luas, jadi kebanyakan online bahkan seleksi interview, wawancara itu ada yang online. Nah, tapi waktu di sana itu kita nginep sehari, padet banget, super duper capek, bahkan kita tidur itu baru jam setengah 1 malam. Luar biasa. Terus iya, yang bikin beda adalah kalau Putri Hijab Influencer itu karena dia di pihak swasta, jadi dia dipungut uang teman-teman. Oh ada biaya pendaftarannya. Ya, ada biaya pendaftaran sama karantina. Kalau di Mas Klaten mereka full gratis. Oh gitu. Keren sih. Tapi malah kecantolnya di Mas Mbak ya Mbak. Iya, Dan setelah Mas Mbak itu kan ya ini bukan aku apa ya mengadresim aja. Tapi sejauh yang aku lihat cuma beberapa orang yang masih aktif bikin konten di sosmed dan salah satunya Mbak Rara. ya. Itu emang direncanain atau natural aja Mbak? Dulu waktu Mas Klaten pertama kali aku nggak ngerti content creator, nggak ngerti personal branding itu apa. Nah, tapi tuh aku sadar akan privilege, oke aku finalis Mas Klaten 2024. Nah, aku pengen tuh teman-teman tahu sebagai duta wisata tuh kita ngapain aja, karena kan tugas utamanya duta wisata itu kan yaitu mempromosikan wisata.
Nah, tapi selain itu aku juga pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau sebagai duta itu kita kayak gini 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 dan beneran promosi wisata gitu loh Iya, Kak. iya, iya. Nah, tapi ya aku nggak tahu mungkin kesadaranku tuh lebih di atas daripada Oh teman-temanku gitu. yang lain Heeh. buat ngonten. Jadi sebenarnya itu nggak direncanain sih. Tapi kayak alhamdulillahnya itu membawa keberuntungan buat aku sampai sekarang. Tapi iya, iya, keren loh Mbak. Bahkan salah satu kontennya Mbak Rara ini ditonton sampai juta 9 juta ya terakhir kalau nggak salah. 9 juta, aku kurang tahu sih yang di Umbul Kroman itu bukan? Bukan, yang review makeup transisi edit. Oh iya iya iya, itu 2,9 juta kalau nggak Oh salah. 2,9 ya. Ya, Gila sih. Ini termasuk aku ngiranya itu dirancang Mbak Rara Mbak. Soalnya aku sendiri kan terjun di sosmed ini kan di dunia podcast YouTube ya. iya. Aku tak rancang, bener-bener tak rancang aku awalnya dari anak komunitas masuk skena musik, terus aku bener-bener ngerancang akhir bulan akhir tahun anak-anak skena musik kenal aku semua. Dan itu kesampaian. Tak kirain memang Mbak Rara itu kayak gitu juga. Aku setelah kesebut sebagai salah satu finalis Mas Mbak ini, aku bakal aktif di sosmed sampai bla 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 gitu. Oh enggak sih. Berarti natural aja ya. Iya benar. Keren sih. Apalagi Mas Mas Mbak itu kan ya itu privilege-nya benar-benar bisa memanfaatkan dengan sisi positif. Betul. Tapi tak lihat-lihat Mbak Rara ini aktif banget loh Mbak. Kayak itu aktif komunitas kampus atau Selama di kampus aku nggak ikut organisasi, aku cuma ikut volunteer-volunteer. Dan oke. sekarang karena volunteer tuh ya membawa relasi yang cukup banyak buat aku. Tapi sekarang tuh selain butuh relasi, aku juga butuh uang. Jadi sekiranya sekarang kalau tidak mendapatkan uang ya aku kurang-kurangin lah. Iya, ya realistis sih, bener Iya sih. benar-benar. Aku sendiri ya gitu Mbak. Iya anak kos juga kan. Iya, anak rantau lah itu kan nih. Itu tapi menurut aku bisa jadi kayak brandingnya Mbak Rara loh, Mbak. Anak organisasi banget gitu loh kelihatannya di sosmed itu. Oh ya? Aktif banget, aktif berkegiatan lah. Ya selain sebagai kalau dari aku pribadi ya, aku lihat sosmednya Mbak Rara itu salah satu beauty vlogger atau beauty review apa makeup review lah. Sama kalau selain itu kategorinya anak organisasi aktif. Oh ya. Iya. Bahkan Itu sekarang aku nggak mau ikut organisasi lagi, udah muak, jujur ya. berarti itu juga di luar rencana ya Mbak ya, brandingnya itu juga. Iya. Kalau dari video-video konten Mbak Rara kemarin Mbak yang tembus bahkan jutaan view kemarin ya, itu ada trik sendiri sih, gitu nggak sih? Kayak sekarang kan ada banyak yang bikin jangan lupa hook 3 detik di awal. Iya. Pakai kayak gitu juga nggak? Yang penting nggak pakai yang halo teman-teman. Nah, yang Oh, penting nggak kayak gitu. Pokoknya hindari hook-hook yang sudah ada di TikTok. oh gitu. Iya. Padahal aku pakai itu nggak? Oh ya. Iya kan aku jadi ini pembukaan tadi gitu juga. Oh kalau YouTube mah nggak masalah nggak sih? Kak? Karena emang mayoritas YouTuber kayak gitu. Cuman kalau video pendek ya lebih tepatnya itu Oh iya kayak deh. langsung to the point aja gitu. Oh langsung on point aja ya. Hmm. Oh iya, menarik sih. Itu semua teknik itu otodidak atau Mbak Rara ikut kelas nggak? Aku nggak ikut kelas, tapi aku ngamatin sih. Berarti learning by doing. Yes, true. Keren sih. Bisa bikin konten sendiri, FYP, bahkan buka jasa ngedit konten Iya, teman-teman. bener banget. Boleh di-spill Mbak jasa ngeditnya? Boleh banget. Jadi teman-teman bisa cek jasa edit videoku di @malesngeditac. Males ngedit aja. Itu Yes. ada di TikTok IG atau IG Ada aja? di TikTok sama Instagram, tapi di TikTok baru 1 postingan, di Instagram alhamdulillah udah banyak postingannya. Oke. Followersnya baru dikit ya, baru 90-an. Menarik. Itu pokoknya buat teman-teman yang butuh bantuan jasa ngeditin konten atau video, boleh. Just call me. Ya, betul. Harganya bersahabat ya, Mbak? Iya, mulai dari 10.000. Ini nggak scam ya beneran 10.000. Ya, boleh dibuktikan sendiri teman-teman. Mungkin ada, karena kan banyak tau Mbak, tugas-tugas anak sekolah yang bikin Iya. video apa kayak
presentasi atau apa mungkin bisa dibantu Mbak Rara. Iya, bahkan sekarang aku juga buka jasa yang baru yaitu jasa bikin animasi. Jadi teman-teman kalau ada tugas dari dosen, dari guru bikin animasi bisa calling aku juga. Itu gambar sendiri Mbak. Enggak, tapi itu ada bumbu dapurnya yang tidak bisa aku sebutkan Oke, di sini. ya ya siap-siap ada rahasia perusahaan lah ya. Iya, betul. Soalnya aku sendiri juga belajar gambar ilustrasi sih, ilustrator sih. Kalau nyampe ke animasi itu aku kayak nggak kepikiran gitu loh. Nah, nanti aku kasih tahu deh, Mas Yudi. Keren sih, keren keren. Untuk segi edit Mbak, kan ngeditin video orang lah, ngedit video sendiri, itu dari Mbak Rara sendiri itu lebih nekanin di apa Mbak, dari storytelling ya, atau segi visual, atau value yang disampaikan dari video itu Mbak? Kalau untuk Instagramku, Kalau ideologinya Mbak Rara untuk ngedit video, kalau aku tuh sebenarnya masih bingung ya teman-teman. Kayak bahkan aku kadang campur-campur. Kadang aku tonjolin storytellingku, kadang aku tonjolin sisi aku bisa ngedit itu kayak gimana. Jadi aku belum ada strategi khusus buat memperlihatkan skill editku. ya, ya semua itu apa ya, ya babat alas sih Mbak, bahasa Jawa nih. Aku sendiri ya kemarin tuh nyari-nyari dari yang, aku kemarin sempet bikin konten review juga Mbak, kayak nyepil tempat-tempat yang menurut aku keren, terus gambar. Dari gambar malah yang rame di podcast, yus tak jalanin podcast. Nah iya sama, kemarin kan baru rame yang Kak Yogi bilang tadi yang makeup tadi itu loh Nah, yang bonus 2,9. Nah kayaknya kedepannya aku bakalan lebih sering review makeup soalnya oke, traveling rame, makanan itu yang susah banget buat naik padahal brand yang sering reach out aku itu bahkan makanan malahan. di Klaten influen gede malah makanan Mbak. Iya, oh. Salah satunya temanku Mas Amin itu makanan juga kan. Oh, tapi di Klaten itu Kak, aku diundangnya malah dikit, kebanyakan di Solo. Gitu. Aku nggak tahu ya kenapa brand-brand Klaten kok tidak mengundang aku. Soalnya Klaten tahunnya ya yang punya nama gede aja. Iya sih. Beda, jujur beda Mbak. Aku kan juga ada temen di Jogja. Itu juga review makanan. Iya. Dia bilang, aku yang nanya sih, aku pernah nanya dan dia bilang emang kulturnya eh, pengusaha F&B di Klaten sama Jogja itu jam. Oh iya, Iya. lebih maju di Klaten atau gimana maksudnya? Lebih paham, lebih up to date di sana lah. Mereka yang di Jogja itu lebih ikutin. Oh kalau aku pengen review itu ngundangku ke sini. Jadi kayak tahu lah kalau di sini kan penting punya nama, penting dia Oh bisa iya, iya mempromosi. benar-benar. Yang Ya, penting gede gitu ya. lebih ke gitu sih. Iya. Tapi kembali ke Mbak Rara ya. Ya. Aku dulu tuh pernah kuliah juga Mbak, walaupun DO. Ya Allah, kok bisa? aku aku dulu tuh juga ada apa yang mana? Ada kegiatan di luar kuliah lah. Aku dulu streaming game awal mula PUBG masuk Indonesia, aku salah satu streamernya Mbak. Oh iya. Ya, dulu aku dikontrak sama aplikasi brand Singapura. Wow. Iya adalah. Sekarang brandnya tutup, bangkrut ya karena salah hire orang. Enggak lah. Terus ya itu aku karena keasikan nerima duit jadi aku money oriented Mbak. Aku merasa aku udah dapat ilmu dari kuliah dan ya itu bodohnya aku nggak tak lanjutin padahal aku udah semester hampir dikit lagi hampir skripsi lah. Hampir nyusun skripsi. Aku kewalahan di bagi waktu. Mbak Rara sendiri nggak ngalamin fase-fase bingung di time managementnya Mbak? Aku bersyukur dari SD itu aku udah terbiasa sibuk dan orang tua aku juga ngajarin cara time management yang baik. Terus alhamdulillahnya di ilmu komunikasi tuh dia nyantai banget. Bahkan sehari itu kuliah mungkin maksimal berapa jam ya? 5 jam mungkin. Jadi masih banyak spare waktu buat aku melakukan hal lain gitu. Oh iya. Makanya aku buka jasa edit yang alhamdulillah rame. Nah tapi kalau misalkan aku ngerasa oke, udah cukup, udah nggak ada waktu kalau misalkan aku terima klien ini, nah aku stop gitu. Jadi aku masih bisa
ngatur, oke jam segini-segini aku harus ngapain, jam segini-segini kuliah gini-gini gitu. Berarti anu ya mbak, apa pernah nolak klien juga ya? Oh sering nolak klien. Karena deadline-nya atau karena jamnya apa waktunya nggak cocok? Yang pertama karena klien itu kebanyakan minta jadi H-1. Oke. Yang kedua itu karena full Nah, terus tabrakan sama kuliah oke. gitu. Oh gitu Jadi ya. Emang masalah burnout aku aman lah otakku ini. time management udah jalan lah ya. Ya, Soalnya sekarang enggak sekarang sih, dari zamanku dulu itu udah ada tren kuliah itu harus diimbangin sama kesehatan mental, Mbak. Apalagi Mbak Rara ini kan udah kuliah, ngonten, bisnis, kegiatannya banyak lah. Itu tidur aman Mbak, jam tidur? Jam tidur tidak aman ya, karena aku selalu ngejar deadline-nya klien. Oke. Bahkan aku sering ke kafe 24 jam, tapi dengan catatan nggak boleh ada kuliah pagi besoknya. Nah, waktu itu aku sering banget di CW Coffee ya, aku spill soalnya tuh nyaman banget tempatnya. Oke. Aku bisa dari habis maghrib ke sana, pulangnya itu sekitar jam 9 atau jam 10. Karena biasanya buat ngerjain 6-7 customer. Sehari gitu Mbak? Ya, seharian. Bolak-balik pesan makanan, minuman. Ngeri sih. Tapi sekalinya ke kafe harus ngerjain banyak. Iya, iya, jadi kayak nggak percuma. Iya, benar banget. Keren sih, keren sih. Itu berarti emang Mbak Rara itu orangnya terstruktur banget ya Mbak. Jadi kayak hari ini kudu listnya itu apa aja, nggak kayak kalau apa tipikal edit flow. Apa yang ada tak sikat lah, nggak tak list. Aku ngelakuin to-do list itu juga baru sebulan ini. Aku pakai Google Task. Jadi sehari ini aku mau ngapa-ngapain. Jadi kalau misalkan aku udah bisa nyentang satu tasnya itu ngerasa kayak satisfying banget. Oh, gitu. Makanya aku keterusan sampai sekarang selalu pakai Google Task. Berarti ya keren sih Mbak. Dari yang apa ya? Ya cuma apa ya namanya? Mungkin sambut gayung mungkin ya bahasa peribahasa nih ya Mbak. Apa itu sambal kayu? Iya kayak yang awalnya ikut Mas Mbak dengan nothing tulus, terus tiba-tiba malah Jadi jadi kayak gini. sampai sejauh inilah. Ya, Itu benar-benar ya kebanggaan tersendiri sih buat aku. Dan aku pengen seluruh dunia tuh tahu atas perjuanganku ini. iya keren keren keren. Nah, tapi berarti Mbak Rara itu bukan tipikal orang yang ambisius ya Mbak ya? Apa realistis saja? Apa ya, aku ada sisi ambisius, ada sisi realistisnya. Jadi kalau aku udah pengen satu hal, aku kejar banget. Tapi kalau misalkan aku pengen satu hal tapi kok ada yang perlu dipertimbangkan, ya aku harus jadi realistis. Gitu. Iya sih ya, ya nggak bisa berlebihan di antara salah satu itu sih ya Mbak ya. Tapi kalau untuk Mbak Rara di fase ini Mbak, yang termasuk dalam sudut pandang itu termasuk sukses lah di usia segini. Kalau ada orang yang menilai seperti itu ya. Tapi kalau dari Mbak Rara sendiri definisi sukses itu minimal gimana Mbak? Kalau buat aku sih simple ya, sukses buat aku tuh kaya dan bahagia. Karena aku pengen banget jadi orang yang kaya dan bahagia. Oke. Ya, ya belum seusia aku sih. Kalau di usia aku 30-an ini tuh, aku kan udah nginjak 30 Mbak. Definisi sukses itu bisa tidur 2 hari tanpa mikir tagihan apapun. entah itu Emang bener sih, bener. entah itu tagihan listrik, Ya. internet dan lain-lain lah. Tapi kalau kita kaya dan bahagia, kita juga pasti nggak mikirin hal itu nggak sih, Kak? Iya. Iya iya kan? sih. Ya, mungkin fasenya Mbak Rara masih di ambisius anak muda lah. Iya sih, bener ya. Kita belum memasuki umur 20 juga soalnya. Ngomongin ambisi anak muda Mbak, aku ini ada oleh-oleh dikit yang mencerminkan apa ya, Mbak, mencerminkan sih terlalu kata-katanya apa ya, yang mendefinisikan anak muda Klaten sekarang Mbak. Ini tuh apa itu? Wih, oleh-oleh ya. Ini tuh brand lokal Klaten teman-teman. Wow.
Tapi sorry Mbak, aku tadi nyari yang lengan panjang itu nggak ada. Jadi mungkin bisa buat pas nyantai di kos. Ini tuh dari Daybreak teman-teman, boleh dicek itu brand asli Klaten. Itu lokal pride lah. Daybreak. Aku Iya, boleh buka? Daybreak. Boleh Mbak, boleh. Ini udah ada store-nya belum, Kak? Online sih Mbak. Wih, ukurannya ini boxy nggak sih cuttingannya? Iya, sekarang Lagi model modelnya ya, boxy boxy. semua. Bagus banget, sumpah. Ya, mohon maaf kalau bukan lengan panjang Mbak, mungkin Tapi bisa nggak buat apa-apa. buat nyantai di kos Kan atau masih bisa dikasih manset. ya itu mungkin bisa pakai outer. Semua bagus banget guys. Boxy terus ini lagi tren banget. Desain-desain kayak gini. Iya, desain-desain pastel menyala. Bagus banget. Aku serius loh ini. Santai Mbak, Daybreak temenku. Oh iya. Itu tadi ya intermezzo dikit teman-teman dari Daybreak, boleh dicek di TikTok atau e-commerce manapun ada Daybreak DPRK. Kalau kalian cocok dengan model-model bajunya, yang aku pakai ini juga Daybreak. Oh, wow. Boleh dicoba sendiri teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ya ke Mbak Lara, takutnya kemalaman ini. Soalnya ini tag setelah arwah teman-teman, Iya, jujur aja. tadi kita mulai jam 8:30. Iya, kasihan anak gadis nggak pulang malam. Kalau Mbak Rara sendiri Mbak, target 3 atau 5 tahun ke depan Mbak? Kalau 3 tahun mungkin ya lulus kuliah mungkin ya. Ya, Ya 3 sampai 5 tahun lah. Setelah lulus kuliah itu ada target apa Mbak kira-kira? jujur aku tuh pengen banget jadi manajer Unilever dari dulu. Baik, ini dari Mbak Rara nunjuk salah satu company aja langsung. Kenapa harus spesifik company itu gitu Mbak? Soalnya aku punya saudara yang kerja di Unilever. Oh gitu, oke. Dan aku juga kepincut ya sama gajinya. Oke. Meskipun pressure-nya juga sebanding sama gajinya. Ya. Tapi entah kenapa aku masih pengen jadi manajer Unilever. Tapi kadang aku juga realistis. Aku suka bisnis, apa aku jadi business woman aja ya, yang gajinya mungkin bisa jadi lebih besar dari manajer Unilever, bisa lebih bahagia dari manajer Unilever. Ya, yang mana rezeki aja sih Mbak. Semua pasti ada resikonya. Ada resikonya. Soalnya aku dulu ya awal-awal kerja ya setelah streaming itu dulu kan aku juga aku ada target buat jadi IT company lah. Ada di salah satu company dan kesampaian, terus sekarang udah kerja itu Kayaknya pengen kayak desain monoton aja. ya, kayak entrepreneur menariknya. Iya. Terus sekarang malah terjun di entertain, aku ya nggak nyangka juga sih. Jadi apapun rezeki yang datang tak sambut dengan baik. Kalau boleh tak tambahin itu dari senior aku kan ikut komunitas stand up comedy Mbak. Dari senior aku Mas Panji Pragiwaksono bilang, "Wah, kalau ada kesempatan kasih 5 menit terbaik." Itu bener banget teman-teman, aku Kena juga banget sih. iya. Aku bisa sampai sejauh ini karena aku selalu mencoba versi terbaikku tak kasih ke orang lain juga. Dan semoga Mbak Rara bisa apa ya, bisa meraih semua mimpi ini dengan versi terbaiknya Mbak Rara ya. Amin ya Allah. Selain itu untuk dari dunia konten dan entertain nggak ada harapan untuk 3-5 tahun ke depan Mbak? Aku pengen beli rumah tahun depan. Itu nggak realistis. Harapan serius ya. Yang mungkin dari dunia konten lah atau entertain lah, kan Mbak Rara juga MC juga kan setahu aku. Ya, kayaknya mulai sekarang aku memutuskan untuk branding MC aja. Karena juga tawaran MC juga udah sangat menipis. Realistisnya sekarang lebih banyak job dari konten sama jasa edit. Dan aku berharap 5 tahun ke depan bisnisku bisa makin jalan dan aku juga ada rencana buat bangun bisnis lagi. Udah aku bikin si Instagramnya @malespedes Aceh ya, itu aku bakalan jualan jajanan-jajanan pedes gitu sih rencananya. Semoga semua bisnisku ini berjalan dengan lancar dan bisa menghidupi aku sampai tua.
Gila. Aku penasaran jadi pengen nanya Mbak. Bisnis Mbak Rara sampai udah ngitung HPP terus target Eh, KPI gitu nggak? Kalau di jasa edit itu modalnya tuh minim banget. Iya iya jadi nggak sampai segitunya ya. Nah, tapi kalau yang buat Males Pedes ini barusan aku ganti itunya, username-nya. Awalnya tuh aku mau jualan jus. Oke. Itu aku udah hitung semuanya, udah hitung modal yang diperluin, untung yang bakal aku dapat itu berapa. Nah, tapi aku udah ngerencanain itu dari November sampai sekarang belum kelaku. Nah, aku kayak nggak ada hasrat pengen melanjutin itu gitu loh. Jadi daripada udah aku mulai tapi stop, kayaknya aku lebih cari yang lain aja deh. Oke. Berarti emang sejauh seniat dan sejauh itu ya sampai dihitung semua ya. Iya, kalau kalau bisnis buat aku harus diperhitungkan banget sih. Soalnya aku dulu juga ada usaha sampingan Kak. Oh iya, apa? Tapi adalah tidak baik untuk ditiru teman-teman karena dulu ya adalah hubungannya sama Jangan ditiru ya dengan teman-teman. itu tidak baik untuk ditiru. Pokoknya aku dulu nggak ngerti hitungan HPP lah, hitungan profit margin gitu-gitu aku nggak ngerti Mbak. Intinya pokoknya aku modal segini balik segini. Asalkan itu lebih tinggi dari modal aku tak gas gitu loh. Dan aku ngerti hitungan bisnis itu malah di umur 25 pas ketemu istriku. Kok Pas bisa? iya karena istriku anak akunting. Oh, Dia kerja sebagai akunting dan dia ngajarin aku banyak hal sudut pandang baru lah. Jadi aku kayak tiap langsung keputer ya otaknya. iya sekarang aku lebih dengan pola baru sih kalau bisnis. Makanya aku nanya Mbak Rara itu udah sejauh itu nggak? Soalnya aku dulu di usia Mbak Rara itu ya gaco aja, penting jalan, penting nggak rugi lah. Mungkin teman-teman kalau mau belajar keuangan bisa di YouTube-nya Theo Derek. Itu bahas Oh ya, keuangan. Theo Derry keren, Theo Derry. Iya, aku suka banget nonton Theo Derek. Gila sih. Dia ya beberapa teori investasi dari Theo Derry juga tak terapin teman-teman. Iya. Nah, ini ilmu yang tak udah tak terapin dari dulu nggak? Jangan lupa investasi di usia 20-an. Iya, jangan lupa investasi. Soal Saham atau aku nggak menyarankan salah satu sih, tapi nek pengen nyoba saham mending reksadana dulu aja. oh, aku udah saham langsung sih. Soalnya aku tuh bener-bener ya aku kan nikah di akhir-akhir COVID itu lumayan membantu. Reksadana. Ya, Pakai apa dulu? Boleh spill nggak nih? adalah. Tapi nek aplikasi aku pakai Bibit, udah tak Oh, spill. bibit. Aku strike di Bibit udah puluhan kali strike Oh ya? beberapa tahun dan Bibit nggak retweet aku, ayolah Bibit. Aku pakai Stockbit loh sahamnya. Oh, stop Bibit. Kan anaknya tuh. Oh ya, Hmm. makanya itu juga harus ya di usia-usia produktif itu jangan terlalu apa ya karena aku masih muda aku jadi nggak mikir sejauh itu gitu loh. Iya sih. Dan banyak teman-temanku kuliah tuh belum mikir sejauh itu. Jadi Ya. mereka masih suka foya-foya. Dan aku Iya betul. menyayangkan akan hal itu, teman-teman. Soalnya jujur kita itu mungkin di ya nggak aku udah tua ya tapi aku di usia dulu itu juga aku itu salah satu mahasiswa yang bisa hasilin duit sendiri juga gitu loh makanya Oh ya, yang dari streaming itu tadi Mbak aku dulu mah bayarannya dolar Mbak serius yang PUBG itu. Heeh. PUBG itu dulu aku satu jam itu $2 $2 pada saat itu pada kurs waktu itu 14.000 nggak sih? iya Per dolarnya. iya hampir segitulah Pengen jadi youtuber deh habis ini, jujur. aku gak ini dulu ya karena relasi temen ngegame aja ya kurang lebih seperti itu teman-teman kalau ya aku itu nggak baik-baik banget tapi kalau dari sudut pandang aku itu mungkin kalian bisa niru dari perjalanan hidup Mbak Rara dan mungkin dari Mbak Rara Mbak kalau ada teman-teman apalagi perempuan yang pengen berprestasi pengen memulai karir itu ada pesan-pesan nggak? Pesan dari aku, yang kalian takutin tuh apa sih? Berani curhat ke aku nggak? Kayak aku tuh sampai sekarang belum tahu ya apa yang bikin mereka takut kalau mau mulai. Apakah takut dijudge? Ya tinggal bodo amat, tinggal jadi bodo amat. Ngapain peduli omongan orang?
Masalahnya itu, apa yang bikin kalian takut bilang ke aku, coba kita pecahin masalah bareng-bareng. Oke. Udah sih, itu aja. Itu nyambung nggak sama pertanyaanmu ke berikutnya? Kalau pertanyaanmu berikutnya itu kalau kamu bisa ngomong sama Rara yang di masa depan, kamu bakal ngomong apa ke Rara masa depan? Rara di masa depan atau Rara masa lalu? Masa depan. Kalau aku Kayak mau, kayak penyesalanmu di masa lalu yang harusnya nggak usah gitu loh. hmm, buat Rara 5 tahun ke depan, tetap jadi Rara yang sekarang, yang balance antara ambis dan realistis, tetap belajar, tetap semangat cari duit, dan tetap menjadi orang baik dan berguna buat sekitarnya. Oke, keren. Ya tetap tetap produktif Mbak Rara. Ya, Aku seneng sih ngeliatin konten-kontenmu. Kalau ada yang penasaran nggak pengen lihat konten Mbak Rara atau pengen apa ya? cari tahu tentang Pengen aku. cari tahu tentang Mbak Rara, bisa dicek di mana aja Mbak? Aku aktif di Instagram, khususnya di @raranaila, belakangnya ada 3. Aku Oke. aktif di LinkedIn juga, Zahra Naila Alpusna, kalian bisa cek ya teman-teman. Oke. Itu TikTok aku nggak aktif sih, buat seru-seruan aja. Oke, baik. Boleh dicek sendiri teman-teman kalau kalian penasaran. Mbak Rara juga ada jasa ngedit, ada beberapa bisnis juga yang bisa dicoba. Betul. Mungkin ada tambahan Mbak sebelum aku tutup? Hmm, kalau ada yang kenal aku disapa ya teman-teman. Oke. Kalau ada yang kenal Mbak Rara di Klaten atau di Surabaya atau via online di Iya. Rif apa aja teman-teman, Mbak Rara ramah kok, tenang aja. Iya. Aku selalu mencari teman soalnya. Oke, Gitu siap. aja. Oke, sukses terus Mbak Rara buat semua proyek kedepannya. Terima kasih Kak Yogi, sukses juga buat Kak Yogi dan sekeluarga. Amin. Besok mampir lagi update-update kehidupan nah di sinilah. Ya, amin. Siap. Mungkin sekian dulu teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.